Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu 26 November 2023, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus Raja para bangsa, penguasa jagat raya, Engkau merajai juga sanubari manusia. Isi surga sujud bakti, memujimu dan bernyanyi. Kami bangga mengakui Engkau Raja tertinggi. Kristus pangkal perdamaian, tanamkanlah kerukunan antar bangsa sedunia supaya aman sentosa. Terpujilah Yesus Tuhan Raja yang tak terkalahkan, bersama Bapa dan Rohnya, mulialah sepanjang masa. Amin. Maha kuasa dan kekal, Engkau berkenan memperbarui segala sesuatu dalam diri Putramu terkasih, Raja Semesta Alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar
atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Ray. Kali ini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menjadi seorang gembala yang baik di tengah dunia ini? Selamat pagi para firsawan. Hari ini adalah hari terakhir dalam minggu biasa ke-34, di mana kita merayakan Kristus Raja semesta alam. Maka analoginya yang disampaikan oleh Yesus adalah gembala, domba, dan kambing. Seorang gembala domba atau kambing, ya, biasanya kalau di dataran Palestina atau Israel itu biasanya penggembalaan domba. Apa sih bedanya domba dengan kambing? Kalau kita perhatikan secara biologis, kambing itu mempunyai kromosom 60, sedangkan biri-biri atau domba 54. Kambing sukanya makan daun-daunan dan dia bisa memanjat pohon. Sementara biri-biri hanya makan rumput-rumput. Bulu mereka berbeda, yang satu biri-biri atau domba itu keriting, ya, sehingga bulunya bisa diambil untuk membuat wol, ya, untuk menahan dingin. Sementara kambing kulitnya diambil untuk apa? Untuk dibuatkan sepatu, bisa buat tulisan, ya. Maka kalau kita perhatikan gulungan-gulungan kitab yang dibuat oleh Musa itu dari kulit kambing atau beri-beri, ditulis, ya, satu persatu. Dalam Injil kita mendengar bukan penggembala kambing, penggembala domba. Nah, bagaimana kiprah gembala domba? Gembala domba adalah seorang yang hidup totalitas bersama dengan domba-dombanya. Mereka atau para gembala itu mencari rumput-rumput dan air minum untuk domba-dombanya. Sesekali pada masa musim panas, mereka digunting bulunya. Untuk apa? Untuk diolah sedemikian rupa menjadi apa? Pakaian mereka. Lalu juga kalau disembelih, lemak-lemaknya diambil untuk penerangan yang disebut dengan menjadi kita itu lilin. Nah, domba-domba itu hidup berkelompok. Maka karena mereka selalu tidak mempunyai kandang, pergi ke sana kemari, gembala domba selalu membawa gada, yaitu alat yang tajam yang akan dilempar kepada serigala yang mengganggu domba-dombanya. Dan gembala yang baik mengetahui bau domba dan juga bisa mengetahui nama-nama, dan domba-domba itu paham akan suara sang gembala. Pokoknya dengan kata lain, antara domba dan gembala itu ada relasi yang dekat, sehingga saling memahami, saling mengerti. Gembala yang baik tahu dombanya sakit dan bisa dipapahnya atau dipangkunya. Itulah gembala domba. Maka analog yang disampaikan pada hari ini dalam Injil dikatakan bagaimana ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang engkau memberi aku minum. Seperti gembala domba itu yang 24% peduli kepada domba-dombanya. Maka kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai analog bagaimana kita peduli kepada
sesama kita yang mempunyai keperluan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari, bukan yang besar-besar, yang kecil-kecil. Tetapi bagaimana kita bisa memberi hati sedemikian rupa seperti seorang gembala kepada domba-dombanya. Faham dan mengerti, punya rasa empati, punya rasa simpatik. Dan ini sebagai gembala, kemudian dia akan mempunyai rasa puas diri, kepuasan batin. Kalau domba-dombanya sudah beranak, ya, bisa disembelih, bisa dimakan lagi bersama-sama. Jadi sirkulasi itu terjadi dalam kehidupan para gembala dan domba. Dalam merayakan Kristus Raja di Raja, digambarkan tentang kerajaan. Nah, siapakah raja? Raja adalah seorang penguasa. Yang kita tahu dalam Perjanjian Lama, raja pertama dari umat Israel adalah bernama Saul. Saul kemudian digantikan oleh Daud. Daud digantikan oleh Salomo dan sebagainya dan seterusnya. Dan kemudian Palestina atau Israel itu dipecah menjadi utara dan selatan. Karena apa? Yaitulah manusia berebut kuasa. Seorang raja mempunyai kuasa, maka konsep yang sebenarnya adalah cinta, kasih, dan keadilan. Dan itu yang akan dialami oleh kita ketika kita memasuki kerajaan. Tidak pandang bulu, pilih bulu, tidak ada. Tetapi kadar dari kualitas kita masing-masing, iman kita, attitude atau sikap kita, itulah yang diperhitungkan ketika kita hidup. Tabungan kita itulah yang akan menjadikan kita bahagia dan puas dalam batin kita. Karena apa? Kita sudah memperhatikan, sudah melayani, sudah peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Yesus menekankan bahwa orang-orang miskin itu adalah Dia yang hadir dalam diri orang-orang miskin. Maka kita pun juga harus melayaninya. Karena itu dalam beberapa hal kita bisa melihat misalnya Santa Elizabeth dari Hungaria. Dia dibeatifikasi, dikanonisasi karena dia peduli dengan orang-orang miskin seperti Santo Fransiskus Assisi. Kita juga mempunyai contoh yang lain, Vincentius A. Paulo yang juga menjadi bapak orang-orang miskin. Ibu Teresa dari Kalkuta, orang-orang yang diperhatikan adalah orang-orang super miskin yang termiskin di bumi ini. Itulah yang diamati dan diperhatikan serta dilayani oleh Ibu Teresa, sehingga gereja mengapresiasi dan mereka boleh katakan menjadi perpanjangan tangan Yesus yang peduli kepada orang-orang yang memerlukan bantuan alias orang-orang miskin. Karena itu kita bersama-sama harus mengisi hidup kita dengan sikap-sikap kita yang gentle, sikap yang jujur, sikap yang peduli, sikap yang penuh cinta kasih. Tidak mudah, tetapi inilah rumus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, khususnya dalam merayakan Kristus Raja Semesta Alam yang mengatakan sebab akibat. Dan ada awal, ada akhir. Itulah yang kita perjuangkan. Kita tidak tahu sampai di kapan akhir hidup kita, tetapi mari kita berjalan di dalam Yesus untuk melaksanakan cinta kasih-Nya sebagai seorang gembala domba yang peduli kepada sesama kita, yang kita laksanakan dari hari ke hari, mulai dari keluarga kita yang kecil, lalu rukun tetangga kita, ya, rukun warga kita yang lebih luas lagi. Tuhan memberkati dan selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja, di mana kita menyembah Kristus sebagai Raja Semesta Alam, karena Dialah yang memberi kepada kita alam ini dan kita hidup di dalam Dia. Selamat pagi.